Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan subbab kali ini, yaitu tentang awan. Saya Fajru Datul Ikhtiran dengan NIM 2611816. Apa itu awan? Ada yang tahu apa itu awan? Awan adalah sekumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat dalam udara setelah melampaui keadaan jenuh. Proses terbentuknya awan. Udara yang panas akan mengandung banyak uap di udara. Udara panas tersebut akan naik tinggi hingga berada di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap tersebut mencair dan terbentuklah awan. Jika awan sudah terbentuk, titik air dalam awan menjadi lebih besar dan awan akan semakin berat. Perlahan, daya tarikan bumi menarik awan ke bawah hingga sampai pada satu peringkat, titik-titik tersebut jatuh ke bawah dan jadilah hujan. Jika titik air bertemu dengan udara panas, maka titik air akan menguap dan awan tersebut akan hilang. Hal inilah yang membuat bentuk awan selalu berubah-ubah. Air dalam awan akan bergantian menguap dan mencair. Jenis-jenis awan berdasarkan bentuknya. Ada 3 nih berdasarkan bentuk atau morfologinya. Yang pertama, awan stratus. Awan stratus adalah awan tipis yang tersebar luas sehingga dapat menutupi langit secara merata. Yang kedua, awan cumulus. Awan cumulus adalah awan yang terbentuk bergumpal-gumpal. Awan ini merupakan tanda cuaca sedang normal atau stabil. Yang terakhir, awan cirrus. Awan cirrus adalah awan yang berbentuk halus dan berserat seperti bulu ayam. Awan ini banyak muncul saat cuaca terik. Jenis-jenis awan berdasarkan ketinggiannya. Yang pertama, awan tinggi, awan sedang, awan rendah, dan awan perkembangan vertikal. Awan tinggi adalah awan yang terletak antara ketinggian 6-12 km. Awan ini selalu terdiri dari kristal es karena letaknya yang tinggi dan bersuhu dingin. Ini contoh awan cirrostratus. Awan cirrostratus adalah salah satu jenis awan tinggi dengan bentuk seperti kelambu atau serabut dengan jalur-jalur yang tipis, mirip dengan kerudung halus. Jenis awan ini berwarna keputih-putihan dan dapat menutupi sebagian atau bahkan seluruh langit. Awan cirrostratus tampak lebih cerah saat matahari di posisi siang hari karena teksturnya yang halus. Yang kedua, bisa dilihat gambarnya, yaitu awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus adalah lapisan awan yang tampak seperti ombak di pasir pantai. Bentuk awan cirrocumulus adalah menyerupai bulat kecil atau serpi dan berwarna putih yang berkelompok atau berbaris. Awan ini juga terdiri dari kumpulan kristal air yang membeku dan membentuk kristal es. Kemudian yang ketiga yang termasuk awan tinggi yaitu awan cirrus. Awan cirrus adalah gumpalan awan putih berserat kristal es halus yang terlihat jelas di angkasa biru. Awan ini merupakan bagian dari awan tinggi yang berbentuk seperti serat filamen halus. Bentuk awan ini kadang terlihat melingkar, kadang juga horizontal, dan akan lebih jelas jika terkena sinar matahari dengan background biru langit. Kemudian jenis awan sedang. Awan sedang adalah kelompok awan dengan ketinggian sedang, mulai 2 km sampai sekitar 8 km.
Untuk wilayah dengan iklim sedang, ketinggiannya adalah 2 km sampai 7 km di atas permukaan laut. Sementara untuk iklim kutub, ketinggian awan sedang adalah berkisar mulai 2 km sampai 4 km di atas permukaan laut. Ini jenis awan altocumulus. Bisa dilihat gambarnya. Awan altocumulus adalah jenis awan sedang yang memiliki bentuk seperti butiran-butiran kecil dengan jumlah yang banyak. Tuh lihat butiran-butirannya. Saat melihat awan ini akan menyerupai bola-bola kapas yang menggulung satu demi satu. Jenis awan ini berwarna putih atau abu-abu serta mudah dideteksi pada waktu pagi atau senja. Awan ini akan muncul saat ada angin kencang yang membawa massa udara yang stabil dan kering. Awan altostratus. Jenis awan ini adalah awan sedang dengan bentuk lebar menyeluruh dan menutupi langit-langit baik secara total maupun secara keseluruhan. Jenis awan ini berwarna abu-abu kebiruan dan sedikit tebal. Saat awan ini muncul, maka matahari dan bulan akan menjadi lebih terang. Bisa dilihat seperti sore hari. Kemudian awan rendah. Awan rendah adalah kelompok awan dengan ketinggian rendah, yakni sekitar 2 km sampai 3 km di atas permukaan laut pada semua jenis wilayah. Awan rendah biasanya dijumpai oleh para pendaki gunung saat sudah sampai di puncak gunung yang didaki. Nah, bisa dilihat gambarnya. Tidak hanya di gunung, awan seperti itu juga bisa dilihat jika kita di daerah yang tinggi. Awan rendah yang pertama yaitu awan stratocumulus. Adalah jenis awan rendah yang bentuknya seperti bola-bola menggulung. Lapisan awan ini cenderung tipis. Awan stratocumulus kerap kali jumpai di daerah pantai. Warnanya adalah putih di bagian atas dan kelabu cerah di bagian bawah. Kemudian awan stratus. Awan stratus adalah jenis awan rendah yang ditemui saat muncul kabut. Bentuknya berupa serat putih berwarna kelabu atau putih serta berlapis-lapis. Bisa dilihat gambarnya seperti hitam, abu-abu. Jenis awan ini sering ditemui saat muncul kabut di pagi hari atau kabut di dataran tinggi. Tekstur awan stratus sangat tipis hingga kadang-kadang dapat mengganggu jarak pandang. Yang ketiga yaitu awan nimbostratus. Awan nimbostratus adalah jenis awan rendah dengan bentuk yang tidak menentu, berubah-ubah dan memiliki tepi yang compang-camping dengan warna gelap kelabu. Jenis awan ini mampu menghasilkan hujan ringan dalam waktu yang lama. Pembentukan awan nimbostratus disebabkan adanya penebalan dari awan altostratus. Kemudian jenis awan vertikal, perkembangan vertikal. Jenis awan perkembangan vertikal adalah kelompok awan dengan ketinggian sangat rendah, yakni sekitar 0,5 km sampai 1,5 km di atas permukaan laut pada semua jenis wilayah. Awan jenis ini menghasilkan pemandangan indah pada siang hari karena ketinggian yang sangat rendah sehingga sangat mudah dan jelas untuk diamati. Pertama itu awan cumulus. Awan cumulus adalah jenis awan yang tumbuh berbentuk secara vertikal ke atas. Bentuknya menyerupai kembang kol yang berkembang di bagian atasnya. Ketinggiannya bisa mencapai 1 km di atas permukaan laut. Jika terkena sinar matahari, awan cumulus ini menimbulkan pemandangan yang indah. Yang kedua yaitu awan cumulonimbus atau
Awan adalah jenis awan yang memiliki volume besar dan berkembang pada tempat yang rendah. Selain itu, ujung atasnya sangat tinggi dan ketebalannya besar. Awan ini dapat menimbulkan hujan dan badai disertai petir. Karena ciri-ciri itulah awan ini paling dikhawatirkan dalam dunia penerbangan. Oke, kemudian atmosfer untuk komunikasi. Untuk komunikasi itu pada lapisan ionosfer, merupakan lapisan atmosfer bumi yang memiliki sifat dapat memantulkan gelombang elektromagnetik dengan bantuan ionosfer. Maka jangkauan komunikasi radio dapat mencapai jarak yang lebih jauh. Atmosfer untuk transportasi. Atmosfer untuk transportasi ini terjadi pada lapisan stratosfer. Cuaca dan awan terbentuk pada lapisan troposfer atau terbawah dari atmosfer. Kondisi ini sangat berbeda dengan stratosfer karena memiliki pola cuaca yang jarang. Namun, lapisan ini masih memiliki beberapa awan dan pergerakan angin. Cuaca yang sedikit dan jarang sangat menguntungkan dunia penerbangan. Ketinggian pesawat dapat mencapai lebih dari 12 km dari permukaan bumi. Pada ketinggian ini, cuaca sudah jarang terjadi, sehingga memudahkan perjalanan udara. Selain itu, kondisi yang tanpa hambatan juga berpengaruh pada konsumsi bahan bakar, meskipun tingkat efisiensi masih efektif. Selain penerbangan pesawat, di sini juga terjadi penerbangan burung. Sekian presentasi dari saya tentang awan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.